A few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mungkin Ibu minta salah satu dari kalian untuk membantu kita terlebih dahulu. Baik, kita bisa mulai kegiatan hari ini. Baiknya kita berdoa dulu.
siang, dan malam. Jadi ini melatih konsentrasi kalian. Jadi di sini ada yang sudah mau tidur. Jadi ibu mau melatih konsentrasi kalian. Jadi kalau tepuk pagi itu 1 kali tepuk, tepuk siang itu 2 kali tepuk, tepuk malam itu, oke? Oke, Bu. Sudah tahu semuanya? Tahu. Oke, kita mulai. Pagi, siang, malam. Oke, kita ulang. Siang, pagi, siang, malam. Oke, kita mulai lagi. 1 kali lagi. Harus fokus lagi. Fokus. Pagi, siang, pagi, malam. Ayo ulang. Pagi,
jam 11 itu sudah tidur, baru bangun jam 5, sholat subuh. Islam semua di sini kan? Islam, Bu. Jam 5 itu sudah bangun sholat subuh, siap-siap dan sebagainya. Jadi ibu mau mungkin satu foto dulu. Nah, di sini ibu kasih contoh, misalnya jam 11 itu jam 11.00 bangun, atau di sini aja ya di. Nah, dan coba yang di belakang di sini sudah berapa sih? Oke, Udah tentara? ya kelihatan saya, Bu. Udah tentara? Ya, Bu. Di sini kayak ini terapkan kayak jam 6.20 itu makan malam berkumpul bersama keluarga. Baru jam ini mengerjakan jam 20 sampai 21 itu mengerjakan tugas sekolah malam. Baru masuk ke ini dulu siap-siap untuk tidur, baru dan sebagainya. Baru jam 22 itu sudah masuk jam tidur, istirahat. Baru jam 5 sampai 5.40 itu bangun, sholat subuh. Baru jam dan teruskan ke bawah. Ibu, tidak main HP ini, Bu. Tidak main game ini. Ya. Iya, Bu. Tidak sholat tidur, Ibu. Tidak sholat. Cepat sekali mencari, Bu. Bukan anak saya Paul. Oke, kalian mempertanyakan soal nonton TikTok. Ibu mau tanya, kalau dalam sehari itu kalian nonton TikTok berapa jam? 24 jam saya, bos. Kalau TikTok. Iya, saya yang ini, Bu. Tadi saya lupa dari dia. Masa ada 24 jam? Kalian di sini siswa atau bukan? Siswa. Kalian di sini siswa atau bukan? Siswa. Siswa itu wajibnya main HP atau belajar? Belajar. Dua-duanya, Bu. Kalau Oke. misalnya mau belajar, kalau belajarnya di HP. Bosan Begini, juga. dan kita menggunakan self management. Jadi kalian harus mengatur waktu. Itu usahakan nanti ibu mau minta kalian tulis juga waktu main HP, waktu belajar. Jadi dalam semalam itu kalian terapkan misalnya 2 jam belajar atau 1 jam belajar, 1 jam belajar, 1 jam main HP. Oke, begini. Karena ibu mau terapkan ini, kalau misalnya kalian masih sulit untuk mengurangi main HP, mungkin bisa kurangi sedikit-sedikit terlebih dahulu. Janganlah HP terus. Kalian pasti punya tugas dari guru kalian dan sebagainya. Jadi ibu harap kalian menerapkan jadwal rutin. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian tidak mengikuti jadwal itu kan jadi kebaikan kalian juga. Dan ibu harap kalian bisa mematuhi semua aturan tersebut. Karena kan gini, sekolah aja ada aturannya. Semuanya punya aturan, agama juga punya aturan. Kalian juga harus punya aturan dalam hidup. Mulai dari kedisiplinan kalian. Jadi terapkan hal tersebut. Kalau misalnya dalam sehari itu mungkin bisa berapa jam belajar, bisa diterapkan juga misalnya dalam sehari itu saya cuma mau berapa jam, 3 jam, 4 jam saja main HP dan sebagainya. Baru di sini kalian pasti akan protes jam 5. Itu kenapa harus jam 5 bangun, Bu? Masih ngantuk dan sebagainya. Ya, ibu mau kalian terapkan yang 5 bangun itu mulai dari sekarang. Karena kenapa? Kita juga sama-sama Islam dan harus bangun sholat subuh terlebih dahulu. Bisa disalah jam 6.
kamu. Aku kira itu Kan diantar sama orang tua. Bisa diantar sama orang tua. tapi tidak mungkin nanti orang tua itu tiap hari. Kalian dapat gini, kalau misalnya jauh kan masih bisa pakai Grab dan sebagainya supaya misalnya tidak takut atau bisa diantar sama orang tua. Kan bisa dibicara baik kan sama orang tua. Kalau misalnya kalian begini terus, bagaimana bisa tepat waktu ke sekolah? Dan ibu dengar juga 7.15 itu sudah tutup nih. Kalau begini terus, bagaimana caranya bisa hidup lebih disiplin? Cepat sekali, gerbang ditutup di 15. Bisa Iya, Iya. mau. Ini aturan SMA 10. Kalau misalnya kalian tidak bisa menaati aturan SMA 10, silakan cari sekolah lain. Atau gini aja, kalian buat sekolah sendiri, buat aturan sendiri. Tidak dipakai, Bu. Memberi kasar. Oke. Ada yang mau menyangka kenapa bisa atau mau mengubah ini? Tapi ibu mau kalian 7.15 sudah ada di sekolah. Kalau sudah dicoba baru masih begitu dulu. Karena ada namanya itu sesuatu masalah itu tidak akan bisa selesai langsung instan. Tidak mungkin kan? Tidak perlu karena bisa mendengarku. Terlambat lagi. Gimana nih ibu solusinya? Solusinya itu kurangi hal-hal yang jelek. Tidak jelek itu Bu, bahagia kalau mungkin. Ya, tapi itu mengurangi. Ini kan ada orang yang bilang waktu itu adalah uang dan waktu itu adalah ilmu bagi siswa. Kalau kalian menyediakan waktu sedetik saja itu sudah kurang ilmunya. Jadi ibu memberikan ilmu kalau mau datang tepat waktu itu harus menaati peraturan yang ada. Jadi ibu ingin kalian tanamkan peraturan dalam diri kalian untuk tepat waktu datang ke sekolah. Insyaallah Bu. Oke. Coba ibu. Jadi bisa kan coba? Insyaallah Bu. Oh mereka bilang dari ibu terlambat lagi besok. Jalan lagi ya sekolah. Itu perlu Bu. Jalan berapa menit ke perjalanan ke sekolah? Sekitar 7 atau sampai 9. Iya kan bisa. Kan bisa kan kalau misalnya itu kalian kamu berangkat jam 6.30. Terlalu subuh. Ibu aja datang ke sekolah itu jam 6.10. Kita Bu. Kita ini karena anak gaul. Kalian di sini kalian di sini siswa. Kalian harus menaati peraturan. Mengantuk Ibu. Jadi Bye. kalau misalnya mengantuk masih bisa jam 10 buat tidur. Iya Bu. Bagian darahnya. Jadi ibu bertanya itulah ibu meminta kalian. Jadi itulah kenapa ibu meminta kalian itu jam 10 malam sudah tidur agar paginya itu tidak mengantuk. Bu, sifat gimana Bu? Jika lagi. Ya kan kalau misalnya kalian agak sudah tidur, Iya, nanti ibu akan Bu. Iya, memberikan bisa. mungkin ibu akan memberikan lagi konsultasi nanti sama ibu konseling individual karena aku bisa sudah tidur dan sebagainya. Oke, bisa? Kalau dia pun tidur, bisa dimulai Orang ini teleponan sama ayang. bisa dimulai bisa. Oke. Oke,
Bukan masih di organisasi kakak Astari yang Itu ada Tommy. enggak ini. Kenapa Ika? Itu kasar bedanya belum lama jam berapa ya pagi? Oke, pakai lagi deh. Nah, ini loh. Deh, bayarnya ini. Ini hari Minggu. Bukan hari Minggu ya, untuk hari Senin, Selasa. Kan ini diterapkan untuk datang ke sekolah. Sudah semua? Sudah. Ibu mau kalian tanda tangan di bawah Lego. kalau siap untuk melaksanakan jadwal tersebut. Siap. Oh, baik, karena kalian oke, dengarkan ibu terlebih dahulu karena kalian sudah membuat jadwal rutin dan ibu harap kalian mengikuti jadwal tersebut. Baru ibu akan menjelaskan juga tentang self control, yaitu kalian harus lebih disiplin dalam mengontrol diri kalian. Karena itu adalah diri kalian, jadi harus lebih mengontrol kedisiplinan kalian. Baik, karena sudah semua tanda tangan yang di bawah, mungkin bisa dikumpulkan ke ibu. Ini kan? Oh, pintar ya? Tidak juga. Oh, saya juga pintar. Oke. Karena di sini sudah ibu pegang dan kalian harus mematuhi peraturan di sini. Ibu harap kalian mematuhi semua peraturan yang kalian tulis sendiri. Karena sudah ditandatangani juga kan? Itu. Baik, kita masuk ke self control, yaitu kalian harus lebih mematuhi peraturan yang kalian tulis. Baik, baru disiplin. Kalian sudah tahu kan semua apa itu disiplin, bagaimana dan sebagainya. Dan ada tadi yang banyak bilang ibu tidak bisa apa bangun jam 6.30, jam 5 dan sebagainya. Kalian itu kan harus mematuhi setiap aturan yang ada, mulai dari aturan di sekolah maupun aturan agama. Kalian harus bangun jam 5 pagi itu karena kenapa? Ibu ingin kalian sholat subuh. Nah, itu ada kan orang yang bilang kalau sholat subuh itu kalau sudah bangun sholat subuh nggak boleh tidur. Bagaimana itu kalau gimana? Pernah diajarkan kan kalau misalnya sholat subuh itu harus lebih bangun pagi. Oke, karena kalian sudah ibu berikan beberapa cara untuk lebih disiplin, mungkin ibu akan memberikan motivasi untuk kalian, yaitu motivasinya untuk lebih disiplin lagi, yaitu kalau misalnya teman kalian bisa disiplin datang ke sekolah, kenapa kalian tidak bisa disiplin? Baru kalau misalnya ibu mau kalian sadar untuk lebih disiplin, kalian datang di sekolah itu baik-baik di antara orang tua, di orang tua. Jadi kalian harus sadar kalau kalian itu harus disiplin datang ke sekolah. Kalian itu adalah harapan orang tua, di mana orang tua itu berharap kalian datang tepat waktu di sekolah, datang tepat waktu belajar, dan alhasil kalian tidak datang tepat waktu ke sekolah. Bukan itu saja, nak. Kalau kalian tidak datang tepat waktu ke sekolah, pelajaran pertama otomatis kalian tidak masuk belajar. Bukan saja itu, kalian sudah kurang ilmu dari guru kalian. Baru mana lagi biaya orang tua kalian? Kalian juga harus melihat semua itu. Kalau tadi bilang, ibu, saya mau main HP terus. Kalian ini sebagai siswa, kalian ini sudah SMA, apalagi nih yang kelas 12 sudah mau masuk ke jenjang perkuliahan. Dengan perkuliahan itu harus lebih disiplin lagi dalam hal waktu. Dan mungkin ibu mau dengar kalian harapan kalian ke depannya agar lebih bisa tepat waktu datang ke sekolah. Mungkin dari Nailun bagaimana?
sudah mendengarkan semua harapan kalian agar lebih tepat waktu lagi datang ke sekolah. Baik, karena tadi Ibu sudah mendengarkan semua saran-saran kalian, baru pikiran positif kalian bahwa kalian tidak datang tepat waktu. Baru Ibu mau kalian menaati peraturan-peraturan yang kalian buat di kertas ini. Dengan Ibu mau melihat kalian tepat waktu. Kalau misalnya salah satu dari kalian itu bisa datang tepat waktu ke sekolah dan menaati peraturan ini, Ibu mau kalian Ibu mau memberikan hadiah untuk kalian. Masya Allah. Jadi Ibu harap kalian datang tepat waktu ke sekolah. Ibu mau dengar nih pesan kalian selama terlambat ke sekolah. Mungkin ya ini apa ya? Apa yang terjadi dan sebagainya. Supaya kalian mendengarkan bahwa oh sebenarnya kalau saya datang terlambat itu ini sih masalahnya. Ini yang penyebab ini yang apa ya? Kayak konsekuensi yang membuat terlambat itu. Mungkin dari ini bisa jelaskan. Tapi selama terlambat itu bagaimana nilai-nilainya? Gara-gara keterlambatan. Kalau nanggung selama keterlambatan ini bagaimana yang dirasakan? Baru konsekuensinya kenapa karena sering terlambat. Nasa? Dan kalau selanjutnya yaitu terus di ramai itu dengan setelah di Indonesia. Jadi kalau kedepannya NASA tidak akan terlambat lagi kan? Kalau ini Dimarahi sama orang tua ya bukan sama orang lambat, sama itu nilai sama orang jelas juga bukan rumah bukan kalau Pak ini sama Come on. Nah, lebih sama nih Bu. Nah, kemarin juga dipakai kalau ada aku, kalau biasanya kan sampai lagi sampai bulan, mereka dia mulai dari Bu di semester di karena ini dulu
menjelang ujian semester dan mau ujian UTBK dan sebagainya. Jadi ibu harap mulai dari hari ini besoknya jangan terlambat lagi. Baru ibu mau juga bilang kalau misalnya kelas 12 itu ada nilai khusus kedisiplinan kalau mau masuk ke jenjang perkuliahan. Dan itu ibu harap ubah perilaku kalian untuk lebih disiplin lagi dan tepat waktu dan juga kurangi main HP-nya karena kalian seorang pelajar harus belajar. Dan kalau misalnya kalian mau main HP nanti, HP itu tidak akan hilang dan tidak akan lenyap. Tapi ilmu itu harus dikejar karena kalau bukan hari ini kalian menuntut ilmu, kapan lagi? Kalau HP nanti kemudian hari masih ada juga dengan HP. Tapi kalau belajar itu kalau misalnya hari ini kalian ada pelajaran, besoknya itu tidak ada lagi karena gurunya itu pasti memberikan pelajaran yang berbeda, bukan pelajaran hari itu. Mungkin sebelum ibu menutup kegiatan konseling kelompok hari ini, ibu ingin dengarkan keluh kesah kalian setelah pelaksanaan sesi konseling kelompok. Pesan dan pesan. Dari Aini. Saya juga senang berkesan juga selama kegiatan konseling kelompok ini Bu, tentang kepengen Ibu supaya tidak main HP terus Kak Ibu dan harus Kak belajar dan tidak begadang juga Ibu supaya tidak terlambat lagi Ibu karena baru kedua kelas 10 Ibu, jadi mungkin sebisa mungkin Ibu kurangi main HP Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, kalau nanti Pak, Misalnya Ibu untuk pertemuan kita kali ini kan berbosan kan siap berkesan itu aku belum berkesan karena di sini bisa belajar untuk masuk di lebih baik lagi waktu itu Ibu dalam lagi Ibu dan bisa kan Ibu tidak dalam lagi. nah ini pesan yang saya dapatkan dari sesi konseling kelompok Ibu, kawan itu ini tahu temannya. Dalam sesi konseling kelompok ini saya bisa sadar bahwa waktu itu penting. Kalau saya sendiri dulu sadarkan selama proses konseling Ibu, ngomongin HP Ibu terlalu banyak kita Ibu karena berpengaruh sama apa yang kita masih apalagi saya kalau
kelas tuh. Kelas 11 sama